Zoom Pray SFGP malam hari ini. Yang bertugas nanti langsung silahkan unmute saja dari device-nya untuk mengambil alih pelayanannya. Bung Jaya di itu ya, di pembacaan Mazmur ya. Nanti sesuai slide aja Bung, diperhatikan. Baik, kita akan segera memulai ibadah Zoom prayer kita malam hari ini dengan pemimpin pelayan firman kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Dinda Meyer Halatu MTH. Terima kasih Ibu sudah mau melayani kami malam hari ini. Juga yang menjadi pelayan keseluruhannya tim SFGP dari Banten. Terima kasih Bung Usi yang sudah bersedia untuk melayani dalam ruang Zoom prayer malam hari ini. Biarlah kiranya pelayanan kita diberkati Tuhan. Liturgos, petugas ibadahnya liturgos saya sendiri Dani Haribas. Nanti ada 2 pembukaan, Usi Marsya Simau. Lalu puji-pujian, kita akan diantar dengan puji-pujian oleh Usi Ranita Indrasari. Dan pembacaan Mazmur oleh Bung Jaya Simanjuntak. Pelayan firman, seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu Pendeta Dina Meyer Halatu, MTH. Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bung Jeffrey Lewerisa, Usifani Kaihatu, dan Usi Trisium Mihabalo. Dan nanti diakhiri doa penutup dan berkat oleh Ibu Pendeta Dina Meyer. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam lagu pembukaan, kita bersaat teduh sejenak, kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, silakan Usi Ranita. Sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Juga di pekerjaan, kau Tuhan beserta. Coba engkau dengarkan lagu-lagu kasih, lagu bising dan arti, bising dan menderu. Aku peras keringat naik kepadamu. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Silakan Usi Marsya. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau yang mempunyai waktu, terima kasih bahwa kami semua Engkau perkenankan untuk berkumpul di Zoom ini Tuhan, untuk berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam minggu yang berjalan kemarin. Dan di akhir minggu ini kami bersama-sama mau menenangkan, menundukkan diri kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mendiamkan suara di dalam hati kami, agar kami boleh mendengar hanya suara-Mu. Kau berkati kami satu persatu Tuhan,
juga pelayan firman yang akan membawakan firman. Bapa, terimalah semua sembah dan puji kami pada malam hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Bung Jaya Simanjuntak yang akan membacakannya terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Silakan, Bung. Pembacaan Mazmur dari Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Terima kasih, Bung Jaya. Silakan Usiranita. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Tuhan sendiriku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana di bawah ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Silahkan Ibu Pendeta Dina Meyer, Halatu MTH. Ya, saudara-saudara sekalian, kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita, yaitu dari Injil Lukas, pasal yang ke-5, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Tuhan, hati dan pikiran kami tertuju padamu saat ini. Anugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menguasai kami, dan biarlah kami beroleh pengertian dan hikmat melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya pada malam ini. Berbicaralah bagi kami, Tuhan, dan buatlah kami mengerti untuk kami dapat melakukannya dalam ketaatan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, teman-teman sekalian, kita membaca. Saya boleh share screen lebih dulu ya.
Ya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11-nya firman Tuhan berbicara demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itulah bagian dari pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, dan kita menjadi orang-orang yang tentu berbahagia karena memiliki kesempatan untuk dapat mendengarkan, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, tadi judul saya adalah tentang suara saya kedengeran ya? Halo? Terdengar, Ibu, terdengar. Oke. Nah, foto ini barangkali teman-teman pernah tahu dan pernah melihatnya barangkali ya. Ini Kapten Budi. Kapten Budi ini dia menerima CNN Award Hero pada tahun 2009. Nah, yang menarik adalah dia menerima award ini karena pengabdian dia kepada sekelompok masyarakat, khususnya anak-anak. Nah, saudara-saudara, sebetulnya apa yang ia lakukan itu berawal dari perjalanan dia untuk berlibur sesungguhnya. Namun pada tahun 2000 itu terjadi. Dia berencana untuk berlibur dengan keluarganya. Namun sama dia melihat tayangan tentang si Timur Timur yang ada di Atambua. Dan ketika dia melihat itu, hatinya tergerak karena mengapa dia selalu punya moto begitu yang dia selalu ingat dan dia selalu mau upayakan untuk dia kerjakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Winston Churchill. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Itu yang selalu menjadi dasar dari banyak sekali tindakan dia. Nah, karena itu dia tergerak ketika dia melihat tayangan itu,
dan akhirnya memutuskan untuk membatalkan liburannya dan kemudian pergi mendatangi saudara-saudara. Ketika dia ada di sana, dia melihat ternyata itu bukan cuma sekedar tayangan yang memperlihatkan kesusahan, tapi lebih daripada itu yang dia lihat di sana justru ada banyak sekali anak-anak kecil yang terlantar, ada bayi-bayi yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan mereka berada dalam kekurangan yang luar biasa. Mereka tinggal di tempat yang tidak layak, bahkan kesehatan mereka sendiri pun sangat terganggu pada waktu itu. Dan dia tergerak hatinya untuk lalu mengurus bayi-bayi dan mengurus ratusan anak, yang kemudian mendorong dia bersama istrinya Rosalinda untuk mendirikan sebuah panti asuhan yang bernama Roslin. Dan dia lakukan itu, bahkan itu yang membuat dia lalu punya mimpi yang jauh lebih besar untuk memiliki lahan, dan lahan itu yang dia punya sekitar 53 hektar, dan di situ dia membangun semacam tempat untuk tinggal, belajar, dan mendidik banyak anak muda, semacam eco village. Dia mendirikan asrama dan lalu mengasuh. Keajaiban itu terjadi bagi kehidupan anak-anak yang tidak punya harapan tadi. Keajaiban itu menjadi nyata melalui Kapten Budi Suhardi ini, seorang mantan pilot di 2 perusahaan besar sebetulnya yang ada, baik itu di nasional maupun internasional. Keajaiban itu terjadi ketika dia mau menggerakkan dirinya dan membiarkan dirinya dituntun untuk mengabdi, memperhatikan, menjaga, dan memberikan seluruh waktu pengabdiannya, dana, dan dayanya seluruhnya untuk membuat anak-anak itu memiliki keajaiban Tuhan. He is a miracle in the making. Dia orang atau seorang pribadi yang sedang dipakai untuk menghadirkan keajaiban. Kalau dia hanya tinggal untuk mengabdi di tempat pekerjaannya yang menjadi profesinya, saya kira tidak akan ada keajaiban yang bisa dilihat oleh anak-anak. Tapi Tuhan memang membuat dia menjadi keajaiban bagi anak-anak itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dia hanya sampai pada menonton tayangan dan lalu hanya berdoa, melihat tayangan dan mengatakan, oh kasihannya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika dia mau bertolak, pergi lebih dalam, maka dia menjumpai ada banyak sekali kesusahan, dan dia harus menjaring banyak sekali pribadi-pribadi, anak-anak. Nah, saudara-saudara yang berkasih, kita hari ini membaca Lukas pasal 5 ayat 1-11. Saya memilih bacaan ini memang secara sengaja. Dan mungkin kita pikir ini sudah biasa saya baca bagian pembacaan ini, ya, sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat sesuatu yang barangkali akan berbeda bagi kita. Saudara-saudara, ketika Yesus berjumpa untuk bertemu dengan murid-muridnya yang baru, yang pertama, kalau kita baca pasal 5 ini, setelah Yesus mengajar, lalu Yesus menjumpai banyak orang mencari dia dan mau mendengarkan apa yang dia hendak katakan. Saudara-saudara, hal yang pertama kita catat bahwa Yesus dikerumuni banyak orang. Dia tidak sedang sendirian saja,
Dia juga tidak sedang hanya bersama dengan beberapa orang, tetapi dia sementara bersama dengan sejumlah orang yang begitu antusias untuk mendengarkan dia. Tapi Yesus ternyata kalau kita baca, dia tidak hanya berbicara, tapi dia menunjukkan sesuatu. Dia tidak sedang hanya mengajar, membuat telinga orang itu puas mendengarkan apa yang dia katakan, tapi dia sekaligus menunjukkan apa yang mau dia kerjakan. Nah, karena itu dia mulai dengan dua perahu yang dia lihat, lalu nelayan-nelayan yang sudah turun karena mereka sudah selesai mencari ikan begitu, dan mereka sedang membasuh jalannya. Pekerjaan mereka sudah selesai menurut mereka, waktunya mereka untuk pulang walaupun dengan hasil yang tidak banyak. Begitu cerita yang kita tahu. Tapi lalu Yesus meminta supaya dia boleh naik ke dalam salah satu perahu, dan perahu itu adalah perahu Simon. Perahu itu adalah alat Simon untuk dia mencari nafkah. Perahu itu juga adalah perahu yang dia pakai untuk bisa menghidupi keluarganya, bahkan dirinya sendiri. Itulah kehidupan dari Simon. Dan Yesus naik ke dalam perahu itu, menyuruh dia untuk menolak perahunya lagi, sedikit jauh dari pantai. Dan di sana lalu Yesus duduk, bicara kepada banyak orang sebagai seorang guru. Dia mau mengajarkan sesuatu. Kemudian dia minta supaya, ini yang menarik, bahwa ayat 4 katakan, Yesus bicara kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Yesus tidak hanya bertanya berapa banyak ikan yang kamu dapat, tapi Yesus suruh mereka bertolaklah lebih dalam. Dan tebarkanlah jalamu. Artinya mulai kerja lagi. Lakukanlah lagi, karena kalau kamu tadinya sudah mau berhenti, Yesus katakan tidak, ada yang mau Yesus lakukan, ada yang mau Yesus ajarkan. Pergi, bertolak ke lebih dalam, dan tebarkan jalanmu. Tapi kemudian kita tahu bahwa Simon berkata, kami sudah hampir semalaman bekerja, tapi tidak menangkap apa-apa. Sesuatu yang lumrah. Dia tahu betul tentang pekerjaan ini, dia tahu betul kapan dia bisa dapat banyak, kapan pun tidak. Dia tahu bagaimana hasil yang dia peroleh dengan kerja yang dia lakukan. Tapi ada hal yang menarik. Dia katakan, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekalipun dia memberikan alasan, tapi toh dia tetap pergi. Karena penghormatan dia kepada sang guru. Maka dia kerjakan juga, walaupun tentu ada keraguan. Dia pasti tidak bisa memastikan bahwa kalaupun dia pergi, dia akan mendapatkan hasil. Nah, apa yang kita lihat berikutnya adalah, saudara-saudara, bahwa ini, ya, jadi banyak orang yang lalu melihat ketika mereka pergi juga dan mereka melakukan apa yang Yesus minta, ternyata mereka menangkap sejumlah besar ikan. Mereka memperoleh sesuatu. Mereka bisa melihat bahwa ketika Yesus suruh mereka melakukan sesuatu, Yesus tahu apa yang Yesus mau maksudkan dengan itu, dan Yesus juga tahu apa yang dilakukan oleh mereka, tapi Yesus tahu hasil akhirnya akan seperti apa. Apa yang terjadi dengan orang banyak, saudara-saudara? Ternyata ketika mereka lihat begitu banyak ikan, mereka masih butuh orang. Ikannya terlalu banyak,
sampai hampir koyak jaringnya. Mereka butuh lebih banyak orang untuk mengangkatnya. Orang banyak menjadi takjub. Takjubnya karena apa, saudara-saudara? Takjub karena ikannya banyak. Ikan yang ditangkap banyak. Mungkin bagi orang saat itu mereka bersorak gembira, ini luar biasa, mujizat. Semalaman tidak dapat, tapi ternyata Yesus suruh pergi bertolak lebih dalam, hasilnya jauh lebih banyak. Mereka begitu takjub. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan, bagi mereka ketakjuban itu pada ikan. Karena bisnis mereka, domain mereka, kerja mereka adalah nelayan. Maka ketika ikan itu banyak, itulah yang menjadi concern mereka. Tetapi ketika Yesus pergi, suruh mereka melakukan sesuatu yang tadinya mereka sudah tidak lakukan. Concern Yesus bukan ikan. Concern Yesus adalah manusia. Bisnis Tuhan itu adalah manusia. Bukan soal ikan itu. Bukan soal ikan yang banyak itu. Tapi soal manusia yang perlu untuk diraih. Itu yang mau Yesus ajarkan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu. Kalau engkau hanya tinggal di tempat yang dangkal, engkau tidak akan dapat ikan. Tapi pergi, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Engkau akan menjumpai panen yang luar biasa. Nah, kemudian, saudara-saudara yang terkasih, ini yang kita lihat. Yaitu bahwa kemudian Simon dan teman-temannya itu menjadi takut. Mereka takut karena mereka merasa berdosa. Mengapa merasa berdosa? Karena ternyata mereka telah meragukan gurunya. Itu sesuatu yang membuat mereka bersalah atau merasa bersalah. Dan dengan rasa takut itu, lalu mereka sebenarnya diperhadapkan dengan sebuah pernyataan Yesus. Jadi ada 3 hal yang muncul dalam bagian berikutnya ini. Yang pertama itu mereka takut. Tapi yang kedua Yesus mengatakan, jangan takut, sebab Ia akan membuat mereka, mulai sekarang, engkau akan menjala manusia. Saudara-saudara, itu bukan hanya sebuah panggilan, tapi di dalamnya syarat dengan makna. Yaitu bahwa mereka akan berubah dari profesi yang mereka tekuni. Karirnya akan berubah. Ajakan itu membuat mereka harus mengambil keputusan. Bukan sekedar menjadi nelayan lagi, tapi keputusan untuk pergi meninggalkan jalannya, tapi juga memikul jala yang baru dan pergi mengikut Yesus. Dan karena itu, pada bagian akhir dikatakan mereka menghela perahunya, lalu mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Jadi ketika diperhadapkan dengan kesadaran bahwa sesungguhnya apa yang Yesus katakan itu benar dan selalu berujung pada hasil yang tidak pernah diduga, lalu mereka harus membuat sebuah keputusan besar menjadi penjala manusia dan harus meninggalkan apa yang mereka punya, perahu mereka, tempat hidup mereka, tempat di mana mereka menggantungkan seluruh hidupnya untuk memperoleh kepastian bahwa hari esok itu mereka punya, harus mereka tinggalkan. Banyak orang melihat mujizat itu adalah pada ikan yang banyak. Tapi saya ingin katakan, mujizat yang sesungguhnya bukan pada ikan yang banyak di jalan, tetapi ketika karir mereka harus berubah untuk mengikut Yesus. Nah, itulah mujizat yang sesungguhnya. Saya mengangkat kisah Kapten Budi tadi, karena kemudian dia harus tinggalkan karirnya.
Dan dia harus mau menjadi alat Tuhan, membuat mujizat itu dirasakan oleh anak-anak, oleh bayi-bayi yang tidak terawat. Itulah mujizat yang dibuat. Dalam cerita ini, kita seringkali terpaku pada ikan yang banyak. Mujizat Tuhan. Tapi bukan itu yang mau Tuhan kerjakan dengan Simon dan teman-teman. Tuhan ingin membuat hidup mereka menjadi mujizat. Dan menghadirkan mujizat itu bagi orang lain. Ketika mereka harus pergi untuk mengabarkan Injil, untuk memulihkan, untuk mengampuni, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan penghargaan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka sedang menghadirkan mujizat Allah di sana. Dan karena itu, mereka membawa jala yang lain. Jala yang lain itu adalah hati mereka yang penuh kasih. Jala yang baru yang mereka bawa itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Jala baru yang mereka bawa untuk bisa menjaring banyak orang itu adalah iman mereka, keyakinan mereka bahwa mereka diselamatkan oleh Kristus, dan karena itu orang lain juga harus mengalami keselamatan itu. Nah, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin kita lihat gambar yang pertama itu. Kita sudah biasa melihat hal ini sekarang. Ada Crazy Rich, Crazy Rich dari mana-mana ya. Crazy Rich sekarang bertebaran di mana-mana. Tapi saya belum dengar Crazy Rich-nya GPIB, kayaknya gitu ya. Crazy Rich-nya SGFP gitu. Lalu ini sudah jadi sesuatu yang kita makan setiap hari begitu ya, menjadi tontonan yang membuat kita seolah-olah menjadi sangat kenyang begitu. Nggak makan enak, tapi kita lihat mereka makan enak, kok jadinya kita yang kenyang gitu ya. Nah, kemudian kita melihat sekali sekarang apa yang namanya flexing gitu. Orang banyak berpura-pura, pura-pura kaya, pura-pura luar biasa begitu ya, pura-pura punya semua. Padahal barangkali katanya untuk foto saja bisa di studio foto seolah-olah ada di dalam pesawat begitu kan. Untuk bisa kelihatan mewah, barang branded tapi sewa gitu kan. Baju branded tapi sewa, semuanya bisa disewa. Mobil mewah bisa disewa gitu ya. Bahkan bukan punya dia. Orang hidup berpura-pura banyak pada masa kini. Padahal kelihatannya romantis di foto gitu ya, berpelukan, ya, Teletubbies gitu kan. Tapi hati-hati, keadaan yang sesungguhnya belum tentu seperti itu. Kita banyak melihat hal-hal yang di permukaan saja. Kita hanya dipertontonkan hal-hal yang nampak di permukaan. Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya enak, kelihatannya bahagia, kelihatannya oke, kelihatannya luar biasa. Tapi kenyataannya tidak. Lalu belum selesai, kita mulai disuguhkan dengan yang namanya dunia metaverse. Sesuatu yang tidak di sini, tidak real, adanya di sana, di dunia yang tidak real. Tapi semua hal yang mewah di sini bisa ada di sana. Kita bisa punya harta yang luar biasa, bukan real, tapi adanya di sana. Kita bisa kawin, bisa punya keluarga, tapi tidak real. Semuanya ada di dunia metaverse. Dan itu membuat kita menjadi orang yang merasa, benarkah, nyatakah hidup kita yang di sini, atau kitanya yang justru tidak nyata begitu. Bahkan membuat kita menjadi bertanya-tanya tentang keadaan yang sesungguhnya. Kita disuguhkan hal-hal yang tidak nyata. Hal-hal yang membuat kita merasa dunia ini oke-oke saja. Tapi saudara-saudara, Renald Kasali, bagian foto yang berikutnya ini, kita tentu kenal dia, tokoh pembaruan dengan
rumah pembaharuannya itu, saya mengutip apa yang dia katakan. Masa depan kita bukan metaverse, tapi universe. Dunia ini, bumi ini, dunia nyata kita, itu masa depan kita, bukan sesuatu yang tidak nyata. Dan karena dunia kita adalah, atau masa depan kita adalah dunia yang nyata, saudara-saudara, bertolaklah, tebarkan jalanmu, bertolak lebih dalam. Temukan hal-hal yang jauh lebih dalam di balik kepura-puraan. Temukan hal-hal yang lebih nyata, yang lebih dalam di balik kekayaan yang dipertontonkan. Pergi bertolak lebih dalam. Cari. Karena di balik semua yang kita lihat, ada hal-hal yang menyisakan rasa miris kita, menyisakan kedukaan, rasa pahit, kesulitan, hidup tanpa arah. Orang bisa berfoto kelihatannya tersenyum, tapi sebenarnya dia sedang menyimpan luka yang luar biasa dalamnya. Dan dunia yang nyata itu sedang menanti saudara dan saya. Kita harus hidup, bukan hanya untuk eksis. Orang yang flexing, orang yang menunjukkan seolah-olah dirinya punya semua, kadang-kadang dia hanya mengejar supaya bisa eksis, tapi bukan untuk live. To live but not to exist. Kita harus mengejar untuk kita hidup, bukan hanya untuk kita menjadi orang yang eksis di dunia ini. Karena untuk hidup, orang harus melakukan hal-hal lebih daripada sekedar mengada, lebih dari sekedar menunjukkan bahwa kita ini ada. Dan karena itu, saudara-saudara, kita harus pergi mendengar kata Yesus. Bertolaklah lebih dalam. Pergi lebih jauh ke dalam. Supaya bisa menemukan ada banyak ikan yang harus dijaring. Ada banyak orang yang harus kita jaring dengan jala kasih kita, dengan jala pengharapan kita, dengan jala iman kita. Pergi ke sana, ke dunia yang nyata itu, lebih dalam lagi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita hanya sekedar ada dan hanya puas dengan apa yang kita punya, atau kita merasa bahwa terlalu banyak kendala untuk kita pergi bertolak lebih dalam lagi. Mengapa? Karena kita sudah biasa. Mengapa? Karena kita sudah tahu hasil akhir dari apa yang ada dalam hidup kita. Kita lebih tahu hasil akhirnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan pernah melihat hasil yang besar. Kita hanya akan ada di tempat yang sama dan berputar-putar. Dan kita hanya ada di tempat yang dangkal. Dan tempat yang dangkal itu hanya akan membuat kita punya iman yang dangkal juga. Kalau saja Kapten Budi tadi hanya puas dengan melihat tayangan, dia tidak akan pernah menjadi miracle in the making. Kalau saja Ibu Teresa atau Bunda Teresa cukup merasa puas berdoa, berpuasa, di biaranya, dia tidak akan pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam di Kalkuta, memeluk banyak orang yang sakit, memberi kedamaian pada akhir hidup mereka. Tidak akan pernah terjadi orang merasakan kasih sayang di akhir hidup mereka. Tapi karena dia mau pergi bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya, ada banyak orang yang dijaring, ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang yang pulang dengan tersenyum,
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang dinantikan dunia ini dengan semua jala yang kita punya masing-masing untuk pergi bertolak lebih dalam. Karena ada banyak tempat yang gelap, ada banyak tempat yang tanpa harapan, ada banyak tempat di mana orang tidak merasakan dia layak lagi untuk hidup. Dan saudara dan saya adalah keajaiban yang sedang Tuhan hadirkan untuk mereka. You are a miracle in the making. Pergilah lebih dalam lagi dan tebarkan jalan. Amin. Silahkan Ibu kalau mau ditutup dalam doa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau meyakinkan kami dengan firman-Mu. Keajaiban itu harus dihadirkan bagi dunia ini. Karena ada banyak orang sedang menanti. Keajaiban terjadi dalam hidup mereka. Ini kami. Buatlah kami menjadi keajaiban-keajaiban yang akan hadir dalam hidup mereka. Buat kami tidak takut untuk memberi diri kami menjadi alat di tangan. Dan kami pergi bertolak jauh lebih dalam ke dalam dunia ini, menebarkan jala yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Dina untuk renungan firman-Nya, sangat memberkati, dan biarlah rencana kasih Tuhan juga bisa bekerja lebih dalam lagi bagi SFGP, untuk SFGP dapat menebarkan jala di tempat yang lebih dalam juga. Terima kasih Ibu. Kita akan melanjutkan. Silakan Usi Ranita dengan pujiannya. Firman-Mu ku pegang selalu. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku.
Bung dan Usi, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti kata Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita ini untuk menunjang pelayanan Zoom Prayer. Untuk itu jika Bung dan Usi rindu untuk memberikan persembahan dapat langsung mentransfernya melalui rekening yang sudah ada di layar gadget Bung dan Usi masing-masing. Atas nama Usi Marta Esterina L. Tobing. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan diiringi dengan pujian oleh Usi Ranita. Silakan Usi. Dengan hati sukacita bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, berikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Terima kasih Usi Ranita. Kita akan masuk dalam doa syafaat, di mana dalam doa syafaat ini pendoa syafaatnya ada yang pertama Bung Jeffrey Eliezer Lewerisa, lalu yang kedua Usi Fani Kaihatu, dan yang terakhir Usi Tricia Mihabalo. Silakan Bung dan Usi yang bertugas untuk mengaktifkan device-nya. Bung dan Usi, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Puji dan syukur Bapa kami hadirat-Mu pada kesempatan malam hari ini kami melakukan ini untuk bersama SFGP. Kau tahu Tuhan keberadaan kami masing-masing, baik kami sebagai petugas pelayan pada malam hari ini, baik itu juga anggota yang ikut turut hadir, merasakan sukacita terhadap firman-Mu, disegarkan kembali, diingatkan kembali, agar kami dapat selalu menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar dapat menjadi pelita bagi keluarga juga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih atas semua hal yang dapat terjadi sepanjang hari ini bersama keluarga masing-masing, seluruh anggota SFGP. Pada saat ini Tuhan kami bersekutu, kami ingin berdoa untuk senior friend GP, seluruh pengurus yang ada, baik dari ketua, di setiap bidang, juga seluruh anggota SFGP di Indonesia yang ada sampai saat detik ini.
Kami berdoa untuk kesatuan hati dan kerinduan pribadi kami dapat tercurah di kegiatan-kegiatan yang ada di Senior Plan GP hingga pada saat ini. Tuhan, Kau tahu beberapa kegiatan program kerja yang tetap terlaksana di tahun 2020 ini. Kami berdoa untuk kegiatan Zoom prayer yang kami ucap syukur atas semua itu. Kami berdoa untuk kegiatan Aba, ayo baca Alkitab. Kami berdoa untuk sahabat peduli. Kami berdoa untuk fokus group discussion dan bikers SFGP. Kami berdoa setiap apapun yang dilaksanakan, yang dikerjakan, kami percaya bahwa itu bukan semua karena kemampuan kami. Kami percaya semua itu hanya karena anugerah Tuhan melalui para pengurus yang tetap setia, bersemangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini bersama anggota SFGP. Dan biarlah Tuhan semakin hari, Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh anggota SFGP. Untuk kami sama-sama saling menopang seluruh program yang ada. Kami dapat mendoakan agar seluruh kegiatan yang dapat terjadi dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak atas semuanya. Kami tidak lupa berdoa pada saat ini untuk seluruh anggota ataupun pengurus SFGP yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan sertai, berikan kekuatan, berikan kesabaran dalam proses penyembuhan. Hanya Tuhan saja yang dapat menjadi fokus untuk rekan-rekan SFGP ini percaya bahwa karena Tuhan, kemurahan Tuhan, semua dapat terjadi dan biarlah kesembuhan pun dapat terjadi. Kami berdoa satu persatu untuk Bung Pendeta Emerson Sihaan. Tuhan, Kau tahu keberadaannya saat ini. Sekarang sedang dalam perawatan di rumah. Tuhan, kami percaya apapun yang diupayakan oleh pihak keluarga ataupun Bung Emerson melalui obat-obatan, Tuhan mau sertai, memulihkan total hingga dapat melakukan aktivitas sedia kala. Kami berdoa untuk Bung Robert Lesi juga dalam perobatan jalan, Usi Adisti dalam perobatan jalan, adik Yemima dalam perobatan jalan, juga Usi Monik yang ada di Belanda. Rekan-rekan SFGP ini Tuhan juga mau jamah, Tuhan mau memberikan hikmat penyembuh dari segala arahan dari para medis, dokter, obat-obatan yang dikonsumsi. Saya percaya Tuhan, apabila semua itu didasari oleh Tuhan saja, biarlah iman percaya rekan-rekan kami dalam sakit penyakitnya dapat selalu terjaga juga, dan selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan akan memberikan kesehatan sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa dapat kami sebutkan, sedang terbaring sakit. Kami berdoa buat mereka, Tuhan mau jaga, mau sertai, berikan kesabaran, berikan kekuatan bagi keluarga juga yang mendampingi. Terima kasih Bapak atas semuanya. Dan doa ini kami serahkan hanya tangan anak Yesus Kristus. Bapak menyambung syafaat kami di malam hari ini Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur untuk waktu yang indah Engkau masih berikan bagi kami berkumpul bersama, sekalipun di rumah kami masing-masing melalui link Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak keberkat yang Tuhan sediakan dan membuat kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, hanya kepadamu Allah yang hidup, kami mensyukuri atas semua itu, dan hanya kepadamu Engkau layak terima puji dan sembah kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
secara khusus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Bapak Presiden dalam setiap tugas keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap apa yang hamba-Mu ini lakukan untuk memajukan bangsa kami. Kami sudah melihat ada begitu banyak hal yang terjadi di bangsa kami melalui kepemimpinan Presiden Jokowi Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memilih hamba-Mu menjadi pemimpin kami. Engkau sendiri yang akan terus berkati, mengurapi, dan selalu sertai hamba-Mu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan teguh tanggung jawabnya. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan yang diambil, itu biarlah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, dan kami boleh sebagai bangsa, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa, kami boleh merasakan kasih dan sayang Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan melalui kepemimpinan Presiden. Ada begitu banyak kemajuan infrastruktur dan segala hal yang terjadi di bangsa kami. Kami boleh merasakan sampai ke desa-desa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para menteri, para pembantu Presiden Tuhan, anggota MPR, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, wali kota, camat, lurah, sampai kepada RT RW. Bapak, mari berkati agar semua keputusan-keputusan yang mereka ambil selalu berpihak kepada rakyat. Secara khusus kebijakan-kebijakan, langkah-langkah strategis untuk menghadapi kenaikan harga-harga bahan pangan saat ini, kami masyarakat di bawah sungguh merasakan. Bapak, kejahatan pengusaha-pengusaha yang dalam menimbun bahan-bahan pokok. Mari Bapak, berikan roh takut akan Tuhan dalam hal hati mereka, supaya mereka mau peduli dengan keadaan saat ini. Berikan rasa kasih dalam hati mereka, supaya mereka mau mengasihi sesama anak bangsa, agar supaya harga-harga kebutuhan bahan pokok yang sangat ini boleh terjangkau, sehingga masyarakat tidak kesulitan. Mari Bapak berkati bangsa kami, agar situasi ekonomi bangsa kami semakin membaik. Kami juga berdoa Tuhan, untuk saat ini, kalau Engkau izinkan COVID-19 terjadi, bukan hanya di bangsa kami Tuhan, tapi seluruh dunia. Kalau saat ini, hari ini, ada 14.900 kasus, dan kasus aktif per hari ini 357.380. Bapak, kuasa-Mu Tuhan nyatakan agar segala bentuk virus yang terus-menerus menggerogoti bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini boleh berhenti. Dan Indonesia segala bentuk ancaman kematian karena COVID-19 ini Bapak, kami mohon Tuhan, mari kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari segalanya Tuhan. Untuk pelaksana vaksin booster berjalan dengan lancar dan tercukupi untuk semua masyarakat juga Tuhan. Ajar kami Tuhan juga untuk selalu taat akan anjuran pemerintah. Kami juga berdoa untuk para nakes, para dokter yang bekerja di rumah sakit, agar tetap sehat dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani para pasien. Berkati keluarga mereka juga Tuhan. Jauhkan dari segala virus-virus sakit penyakit sampai maut sekalipun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia presidensi G20 Tuhan, untuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan dengan baik, supaya menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional Bapak, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, biar membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan, diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat memberi dampak bagi pemulihan ekonomi dan dunia usaha di Indonesia Bapak. Bapak, kami juga terbeban untuk berdoa untuk saat ini 2022 sampai 2024 untuk menjadi waktu yang sangat penting mempersiapkan penyelenggaraan pemilu Pilpres, Pileg, Pilkada di tahun 2024 agar kesatuan, keamanan, dan kedamaian negara terjaga. Tidak ada kegaduhan, kebohongan, dan saling menjatuhkan. Kami berdoa agar sistem politik di Indonesia benar-benar dapat mewujudkan kebaikan bagi warga negara, melahirkan para pemimpin yang berintegritas dan takut akan Tuhan, bukan orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, kepentingan partai Bapak.
Kami juga berdoa untuk TNI Polri dalam melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan bangsa kami, Bapak. Berikan hikmat, kebijaksanaan untuk para pemimpin TNI Polri dalam mengembangkan tugas dan kerja secara khusus dalam menangani kasus teroris, gembong narkoba. Bapak sertai Densus 88, berkati mereka dan keluarga mereka. Ungkapkan semua niatnya jahat kaum radikalisme yang saat ini ada di bangsa kami, Bapak. Kami mohon Bapak berkati TNI Polri dalam menjaga persatuan, kesatuan, keamanan dan kedamaian bangsa kami. Supaya semua yang mereka lakukan, Bapak berkati serta lindungi mereka dan keluarga mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia saat ini. Engkau tahu Tuhan, saat ini terjadi perang Rusia dan Ukraina. Bapak, konflik Ukraina dan Rusia yang terus menimbulkan korban, kehancuran, dan penderitaan. Mari Tuhan, supaya tidak ada menimbulkan peperangan dan yang berkepanjangan. Kami mohon kasih-Mu menuntun para pemimpin Rusia dan Ukraina, sehingga ada kesepakatan melakukan gencatan senjata. Dan kami berdoa untuk kedua pemimpin negara diberi kelembutan hati dan kerendahan hati, memikirkan masyarakat sipil dan mengejar perdamaian. Kami mohon Bapak curahkan roh perdamaian bagi mereka. Kami berdoa juga untuk orang-orang percaya yang berdiri di atas kedua negara ini, juga untuk dunia internasional, para pemimpin dunia internasional, bersama-sama para penguasa. Mari Tuhan, supaya mengusahakan kedamaian untuk Ukraina dan Rusia. Inilah doa kami Bapa. Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, kasih sayang Tuhan terus ada untuk kehidupan kami. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kembali kami juga mau berdoa buat setiap anggota Senior Plan GP beserta keluarga yang pada minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun anniversary pernikahan. Kami mau berdoa untuk Bung Victor Sahureka yang pada 6 Maret yang lalu berulang tahun ke-47 tahun. Kami berdoa untuk ulang tahun ke-21 bagi Raymond Laisina, anak dari Bung Reinhard Lensina. Kami berdoa untuk Usiike Sipasulta. Kami juga mau berdoa buat ulang tahun ke-19 bagi Kelvin Gregorio, anak terkasih dari Bung Webi Hukom. Kami berdoa juga untuk mereka yang berulang tahun pernikahan, buat secara khusus buat Pendeta Yosef Riri Mase dan Ibu yang ke-31 tahun. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan tiap-tiap pribadi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan memberi sukacita, memberkati kehidupan rumah tangga mereka, memberkati pendidikan, setiap pendidikan anak-anak, memberkati setiap pekerjaan, memberkati setiap tugas pelayanan. Dan Tuhan memberi sukacita bagi setiap orang yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun usianya. Berkatilah kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih kalau pada saat ini juga kami boleh memberikan persembahan yang adalah berkat yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap persembahan yang telah kami sampaikan melalui rekening yang akan dikirimkan. Tuhan memberkati persembahan yang terkumpul agar itu boleh berguna bagi pelayanan kasih yang dilakukan oleh Senior Plan GP. Sehingga melalui persembahan ini juga
boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bung Jeffrey, Usifani, dan Usi Trisha untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Tuhan memberkati. Kita akan lanjut di dalam kegiatan kita. Oh, ada warta SFGP yang akan dibawakan oleh Bung Vano. Silakan Bung Vano. Selamat malam, Bung dan Usi terkasih di dalam Zoom Prayer SFGP. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Dina Meyer Halatu yang malam ini telah membawakan firman bagi kita semua dan menyampaikan pesan agar kita menjadi keajaiban bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya. Salam untuk Bapak, Tuhan memberkati beserta keluarga. Dan tidak lupa juga teman-teman SFGP di Banten, Kak Marsha Simaung, lalu ada Usi Ranita, lalu tadi Bung Dani yang menjadi liturgos, dan terima kasih juga untuk petugas doa syafaat tadi Usi Trisha, Bung Jeffrey, dan satu lagi Usifani. Puji Tuhan, Banten tetap full tim tanpa cabutan ya Bung Dani ya. Karena agak-agak sulit memang untuk mencari petugas kita di Zoom Prayer SFGP ini. Dan selanjutnya, informasi selanjutnya, minggu depan kita akan dilayani oleh SFGP, bilang Mupel boleh nggak nih ya? Jakarta Timur aja ya, GPIB banget kalau kita bilang Mupel ya. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Senior Friends Gerakan Pemuda Jakarta Timur. Sudah dapat informasi dari Usi Cindy Polii, pelayan firman yang akan melayani adalah Pendeta Nyoman Jepun. Jadi Bung dan Usi, kakak-kakak dimohon lagi kehadirannya minggu depan tanggal 19 untuk mengikuti Zoom Prayer SFGP. Untuk menyebutkan jam harus lengkap ya Bung Dani ya. 19.30 WIB, 20.30 untuk teman-teman di Bali WIT, dan 21.30 untuk WITA ya, untuk Bung Reinhardt yang ada di Papua ya, begitu. Dan tanggal 26 nanti rencananya akan dilayani oleh SFGP Sumatera, itu dari Jambi, kita urut dari atas ya Usi Elis ya, dari Medan, Jambi, Palembang. Batam enggak, karena Bung Taufik punya tim sendiri yang selalu setia untuk melayani Bung Taufik. Ya begitu, jadi kita akan mengikuti lagi minggu depan SFGP tanggal 19 dari Jakarta Timur dan tanggal 26 dari Sumatera, Medan, Jambi, dan Palembang. Itu saja informasinya Bung Dani atau teman-teman host ada tambahan mungkin? Nambahin satu lagi Bung Vano, tadi ada Bung Jaya yang menjadi pembaca Mazmur kita melayani malam ini. Itu aja, terima kasih. Ya, Bung Jaya terima kasih untuk pelayanannya tetangga ini, satu Mupel. Silakan Bung Dani. Baik, Ibu Pendeta Dina, Bung dan Usi, kita akan sampai kepada penghujung dari kegiatan kita. Biarlah seperti yang tadi disampaikan dalam perenungan firman yang sangat memberkati,
kita boleh menjadi hidup kita boleh menjadi bagian rancangan Tuhan untuk kita membawa lebih dalam, menebar jala-jala kita lebih dalam, khususnya SFGP ya, bisa beraktivitas dengan kegiatan yang lebih dalam lagi untuk pelayanan. Kita akan menutup dengan pujian yang akan disampaikan oleh Usi Ranita. Silakan Usi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudara sekalian, mari kita menutup ibadah kita dengan doa dan juga berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, kami masih bersyukur untuk teman kami yang juga pada tanggal 9 Maret yang lalu bertambah usia, yaitu si Marta Sirait Siagian. Kami percaya Tuhan Engkau menjaga, memelihara, dan membuat hidupnya makin bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau. Dia menjadi bagian dari keajaiban Tuhan bagi keluarga dan bagi teman-teman, bagi siapa saja yang ia jumpai. Kami akan berpisah malam ini
melanjutkan kehidupan kami, melanjutkan aktivitas kami yang masih tersisa, dan juga memasuki istirahat kami. Kami mohon kiranya damai sejahtera dan juga anugerah kasih Tuhan di dalam Bapa Tuhan kita dan Yesus anaknya bersama dengan penyertaan Roh Kudus tinggal tetap bersama saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Terima Dina. kasih Pendeta Dina. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Pengalaman Terima kasih Bu Pendeta, Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Bu Pendeta. Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Pendeta Dina. Sampai jumpa. Nugi. Terima kasih banyak. Pendeta Dina. Nugi. Hai Bu Pen, lagi kumpul semua. Halo, Vano. Bu Dina, makasih firmannya. Semua, Tuhan berkati. Salam semua di rumah. Bu Nugi, selamat malam. Iya, Bu Ibu. Nugi. Malam. Kita foto dulu Bung Dani. Ya, kita foto dulu ya. Foto dulu. Boleh. Kamera di-on-kan. Robi. Si Leli. Tolong di-on-kan kameranya. Sheila. Si Sela. Si Nancy boleh sebentar untuk foto. Oh, si Marta sudah ada. Sudah Marta dengan Oke. pasukan. Oke, kita take foto ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, Bung Johan katanya cinta, love. Sarangnya. Tuhan berkati. 1, 2, 3. Berkati Sekali semua. lagi. 1, 2, 3. Ikut padanya aja. Terima kasih.